Untuk kali kedua secara berturut-turut, Nico Williams kembali menjadi target utama Barcelona. Namun, peluang kepindahannya kali ini dinilai lebih besar, karena sang pemain dikabarkan telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan klub juara La Liga tersebut. Sayangnya, keinginan Nico untuk bergabung dengan Barcelona memicu reaksi keras dari pendukung Athletic Bilbao. Sebuah mural di Bilbao, yang menampilkan dirinya bersama Inaki Williams dan Iker Muniain, dirusak oleh pihak yang tidak diketahui. Wajah Nico dihapus, dan digantikan dengan tulisan bernada tajam. Pergi atau tetap, kau sudah kehilangan rasa hormat kami. Tindakan vandalisme ini, menimbulkan perdebatan di kalangan fans, namun reaksi paling keras justru datang dari saudaranya sendiri, Inaki Williams. Melalui media sosial, penyerang Atletik tersebut mengecam tindakan itu dengan tajam. Di balik aksi tak terhormat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, selalu ada sosok pengecut yang tak berani menampakkan wajahnya, tulis Inaki. Real Madrid mencatat kemenangan pertama mereka di bawah kepemimpinan Xabi Alonso dalam pertandingan kedua Piala Dunia antar klub 2025. Dalam laga tersebut, Los Blancos berhasil menaklukkan Pachuca dengan skor 3-1. Namun di balik hasil positif itu, insiden terjadi saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Bek muda Raul Asensio harus menerima kartu merah langsung usai melanggar Salomon Rondon di luar area penalti. Wasit Ramon Abati Abel tanpa ragu mengusir Asensio karena pelanggaran tersebut dianggap menggagalkan peluang mencetak gol. Meski timnya menang, Alonso tetap menyoroti kesalahan serius yang dilakukan Asensio. Pelatih asal Spanyol itu menyampaikan peringatan yang halus, namun tegas kepada sang bek. Saya akan berbicara dengan Raul. Dia perlu mengambil pelajaran dari kejadian ini, kata Alonso dalam konferensi pers usai pertandingan. Kesalahan seperti itu tidak boleh terjadi, terutama di awal laga. Dia masih muda, dan ini bisa menjadi pengalaman penting bagi perkembangan karirnya. Manchester United menunjukkan keseriusan mereka dalam memperbaiki masalah ketajaman lini depan untuk musim depan. Dan Raphinha kini menjadi target utama, mengingat musim lalu MU hanya mencetak gol lebih banyak dari Everton, dan 3 tim yang terdegradasi. Mengutip laporan dari Vicajes, MU telah mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro untuk memboyong Raphinha. Jumlah tersebut disebut-sebut mengejutkan pihak Barcelona, yang tak menyangka pemain asal Brasil itu akan dihargai setinggi itu oleh MU. Di skuad Setan Merah, Raphinha diproyeksikan akan mengisi posisi sayap kanan, mendampingi Bruno Fernandes dan Amad Diallo. Meski demikian, Barcelona belum memberikan kepastian, apakah mereka bersedia melepas sang winger. Jika MU ingin benar-benar merekrutnya, mereka mungkin perlu meningkatkan tawaran, atau mempertimbangkan opsi lain. Galatasaray mulai kehilangan kesabaran terkait keputusan Victor Osimhen. Klub asal Turki itu dilaporkan telah memberikan batas waktu kepada striker asal Nigeria tersebut untuk segera menentukan langkah karirnya. Mengutip laporan dari Fanatik, Galatasaray sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Napoli terkait biaya transfer. Namun, lambatnya respons dari Osimhen mulai membuat pihak klub frustrasi. Wakil Presiden Galatasaray, Abdullah Kafuku, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Osimhen. Ia menekankan bahwa waktu terus berjalan, dan klub tidak bisa terus-menerus menunggu tanpa kepastian. Menurutnya, Galatasaray bahkan telah menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan klub-klub besar Eropa. Meski begitu, Osimhen belum memberikan jawaban yang jelas, dan membuat masa depannya di klub tersebut masih abu-abu. Galatasaray pun disebut telah menetapkan tenggat waktu kepada agen sang pemain, yakni setelah libur musim panas berakhir. Jika belum ada keputusan hingga saat itu, klub berencana mencari opsi lain. Ketidakjelasan soal perpanjangan kontrak membuat masa depan Theo Hernandez di AC Milan semakin diragukan. Bek kiri asal Prancis itu kini santer dikabarkan berpeluang hengkang ke klub Arab Saudi, Al Hilal, dalam waktu dekat. Dalam laporan terbaru yang dibagikan oleh Fabrizio Romano, Theo disebut mulai serius mempertimbangkan tawaran dari Al Hilal. Pergeseran sikap ini terjadi setelah negosiasi dengan AC Milan mengalami jalan buntu. Saat ini, perwakilan Theo dikabarkan tengah menjalin komunikasi aktif dengan pihak Al Hilal. Pemain berusia 26 tahun itu tidak lagi menutup kemungkinan untuk melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Al Hilal sedang mendorong agar transfer Theo Hernandez segera terrealisasi, tulis Fabrizio melalui akun X miliknya. Ia menambahkan, keputusan akhir diharapkan keluar dalam waktu dekat, menyusul pembicaraan yang terus berlangsung antara Theo dan AC Milan dalam beberapa hari terakhir. Andrea Cambiaso kini telah menjelma menjadi sosok penting di skuad utama Juventus. Penampilan stabil dan mengesankannya menjadikannya pemain kunci baru bagi si nyonya tua. Berkat performanya tersebut, ia mulai dilirik oleh sejumlah klub besar Eropa. Salah satu klub yang disebut sangat tertarik adalah raksasa Premier League, Manchester City. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Cambiaso akhirnya buka suara mengenai rumor yang selama ini beredar. Ia membenarkan bahwa sempat ada komunikasi dengan Manchester City pada jendela transfer Januari lalu. Bek berusia 25 tahun itu mengaku tersanjung mendapat perhatian dari klub sebesar City, dan ia juga menyadari kekuatan finansial besar yang dimiliki klub tersebut. Meski demikian, Cambiaso menekankan bahwa pembicaraan itu tidak pernah berkembang lebih jauh, dan ia tidak pernah merasa benar-benar dekat untuk bergabung dengan tim asuhan Pep Guardiola. Dalam beberapa bulan terakhir, penampilan Ronald Araujo menjadi sorotan publik. Usai menjalani masa pemulihan panjang, ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya, yang kemudian memicu kritik dari para penggemar. Bahkan,
Sejumlah pihak menyarankan agar Araujo dilepas. Namun, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, memberikan klarifikasi dan mencoba meredam rumor tersebut. Salah satu bek tengah memang akan dilepas, tetapi Ronald bukan bagian dari rencana itu. Dia menerima banyak kritik yang menurut saya tidak adil musim lalu. Araujo tetap menjadi salah satu bek terbaik di dunia, ujar Deco membela sang pemain. Meski begitu, pernyataan Deco juga menunjukkan bahwa situasi di lini belakang Barcelona cukup rumit. Ia menambahkan, saat ini kami punya 5 bek tengah, dan salah satunya memang harus pergi, karena jumlahnya terlalu banyak. Menurut laporan dari Vichajes, Barcelona disebut menetapkan harga minimal 60 juta euro sebagai ambang awal untuk mempertimbangkan melepas Araujo jika ada tawaran yang masuk. Sejak didatangkan dari Villarreal 2 musim lalu, Nicolas Jackson sebenarnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Namun belakangan ini, aksinya di atas lapangan mulai menuai kritik. Dalam 4 pertandingan terakhir, Jackson sudah 2 kali menerima kartu merah langsung. Meskipun ia telah meminta maaf, kejadian tersebut tampaknya membuat manajemen Chelsea mulai mempertimbangkan ulang masa depannya di klub. Tak mengherankan, jika kini Chelsea mulai mencari alternatif baru di posisi penyerang. Salah satu nama yang masuk radar mereka adalah Randal Kolo Muani. Menurut laporan dari L'Equipe, Chelsea telah memulai pembicaraan awal dengan PSG mengenai kemungkinan transfer Kolo Muani. Sebelumnya, PSG memboyong sang pemain dari Eintracht Frankfurt dengan nilai sekitar 77 juta euro pada September 2023. Namun, Chelsea dikabarkan tidak bersedia membayar sebesar itu, dan kini tengah mencari solusi kesepakatan yang saling menguntungkan. Gabriel Martinelli masih terikat kontrak jangka panjang bersama Arsenal di Emirates Stadium. Namun dalam beberapa pekan terakhir, muncul spekulasi mengenai posisinya di skuad utama. Arsenal diketahui tengah memburu winger baru pada bursa transfer musim panas ini, langkah yang disebut-sebut sebagai upaya memperdalam skuad dan menambah variasi serangan. Namun, hal ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa menit bermain Martinelli bisa semakin terbatas. Situasi ini tidak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa. Bayern Munchen, yang sedang dalam proses membangun kembali skuadnya di bawah pelatih baru, melihat peluang untuk memanfaatkan ketidakpastian tersebut. Raksasa Bundesliga itu disebut tertarik untuk membawa Martinelli ke Allianz Arena sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Mengutip laporan dari The Athletic, Arsenal kabarnya siap membuka pintu negosiasi dan bersedia melepas Martinelli jika ada tawaran dengan nilai minimal 50 juta pound. Angka tersebut dianggap sebagai nilai wajar, mengingat usia muda, potensi, dan pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ton Koopmeiners mengaku masih memiliki utang budi kepada Juventus setelah diboyong dari Atalanta dengan harga lebih dari 60 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu. Gelandang asal Belanda itu menyadari bahwa investasi besar yang dikeluarkan klub merupakan bentuk kepercayaan tinggi terhadap kualitas dan potensinya. Karena itu, ia bertekad untuk membalas kepercayaan tersebut dengan performa terbaik di lapangan. Meski mengakui bahwa saat ini dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dialami beberapa waktu lalu. Saya belum 100%, tapi kondisi saya semakin membaik dari hari ke hari, ujar Koopmeiners. Saya tidak tahu pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar kembali ke performa terbaik. Tapi yang jelas, saya tidak bisa memaksa tubuh saya untuk langsung bermain penuh selama 90 menit. Untuk saat ini, saya belum mampu melakukannya, tambahnya. Setelah resmi bergabung dengan tim yang kini ditangani oleh Antonio Conte, Kevin De Bruyne langsung menunjukkan inisiatif. Ia dikabarkan langsung terlibat aktif dalam proses pembangunan skuad yang lebih kompetitif. Salah satu langkah yang ia ambil adalah memberikan masukan kepada Conte terkait pemain yang layak untuk direkrut. Menariknya, nama yang dia usulkan adalah mantan rekan setimnya di Manchester City, Jack Grealish. Menurut laporan dari The Sun, Conte secara terbuka meminta pandangan De Bruyne mengenai kemampuan Grealish. Gelandang berusia 33 tahun itu pun memberikan penilaian yang sangat positif, dan merekomendasikan Grealish sebagai tambahan ideal bagi tim. De Bruyne bahkan disebut melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan Conte, karena ia sangat berharap bisa kembali bermain bersama Grealish di musim mendatang. Lionel Messi dikenal sebagai sosok yang jarang merasa gentar menghadapi lawan di atas lapangan. Namun menjelang partai semifinal Liga Champions tahun 2009, Messi menyampaikan rasa hormatnya terhadap kekuatan skuad Chelsea. Meski begitu, fokus utamanya tertuju pada Frank Lampard, gelandang andalan The Blues. Messi menilai, gaya bermain Lampard sangat berbahaya, dan patut menjadi perhatian khusus. Ia menyoroti kemampuan Lampard dalam mencetak gol, sebagai sesuatu yang luar biasa dan tak lazim untuk ukuran seorang gelandang. Kami tahu mereka punya tim yang sangat kuat, berisi pemain-pemain top Eropa, tapi saya sangat mengagumi Frank Lampard, ujar Messi dikutip dari Talksport. Memiliki gelandang yang mampu mencetak banyak gol secara konsisten di level tertinggi, adalah hal yang jarang ditemukan, lanjutnya. Itulah yang membuat kami harus lebih waspada dalam dua laga nanti, tambah Messi. Ia pun menutup pernyataannya dengan tegas, yang jelas, Frank adalah ancaman besar. Setelah cukup lama menepi dari hiruk-pikuk dan ketatnya persaingan kompetisi Eropa, Paul Pogba akhirnya siap kembali unjuk gigi di panggung sepak bola level atas. Gelandang flamboyan asal Prancis yang kini berusia 32 tahun itu, dikabarkan berada di ambang meresmikan kepindahan ke klub Ligue 1, AS Monaco. Kepindahan ini menjadi langkah baru dalam karir Pogba, setelah masa-masa sulit yang ia lalui akibat cedera dan skorsing, yang membuatnya absen dari banyak laga penting. Kabar mengenai transfer ini
pertama kali diungkapkan oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa Pogba telah mencapai kesepakatan pribadi untuk menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Monaco. Proses finalisasi tinggal menunggu hasil tes medis dan pengumuman resmi dari klub. Jika semuanya berjalan lancar, sang pemain akan segera diumumkan sebagai rekrutan anyar Monaco. Bayern Munchen dikabarkan tengah aktif menjajaki opsi untuk memperkuat sektor sayap mereka menjelang musim kompetisi yang baru. Klub raksasa Bundesliga tersebut berupaya mendatangkan pemain sayap berkelas demi menambah daya gedor lini depan. Salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah Bradley Barcola, winger muda potensial milik Paris Saint-Germain. Menurut laporan dari Sky Germany, Barcola kini menjadi salah satu target prioritas Bayern. Ketertarikan tersebut semakin menguat setelah jurnalis terkemuka, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Bayern telah melakukan pendekatan awal dengan pihak perwakilan sang pemain. Hal ini menandakan bahwa minat Bayern terhadap Barcola memang serius dan sedang dalam tahap penjajakan lebih lanjut. Namun, peluang Bayern untuk merekrut Barcola tampaknya tidak akan mudah. Sebab, Paris Saint-Germain disebut masih enggan berpisah dengan sang pemain, mengingat Barcola dianggap sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang klub asal Prancis tersebut. Masa depan Jamie Gittens tengah menjadi perhatian dalam bursa transfer musim panas ini, menyusul ketertarikan dari sejumlah klub elit Eropa. Gittens yang tampil impresif musim lalu dengan mencetak 12 gol dan memberikan 3 assist, kini dihadapkan pada pilihan untuk tetap bermain di Bundesliga atau hijrah ke Liga Inggris bersama Chelsea. Klub asal London itu, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Gittens terkait kontrak selama 7 tahun. Namun hingga kini, Chelsea belum bersedia memenuhi bandrol yang ditetapkan Dortmund sebesar 1,1 triliun rupiah. Dua penawaran yang diajukan sebelumnya, termasuk yang terakhir senilai 928 miliar rupiah, ditolak mentah-mentah oleh Dortmund, yang tetap bersikukuh pada harga mereka. Situasi ini coba dimanfaatkan Bayern Munchen, yang menurut laporan L'Equipe telah memulai komunikasi awal dengan pihak Dortmund, serta agen Gittens untuk membahas potensi transfer yang bisa memengaruhi dinamika persaingan di Bundesliga. Liverpool kembali menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil merekrut beberapa pemain bintang, kini mereka dikabarkan menjadikan penyerang Newcastle United, Alexander Isak, sebagai incaran utama selanjutnya. Meski demikian, Newcastle saat ini tidak dalam posisi yang mengharuskan mereka menjual pemain. Isak masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028, dan harga jualnya diperkirakan bisa mencapai 200 juta pound. Kendati demikian, menurut laporan media Spanyol Fichajes, Liverpool telah mengajukan tawaran awal senilai 120 juta euro untuk merekrut Isak. Jika The Reds benar-benar ingin memboyongnya, mereka kemungkinan besar harus meningkatkan tawaran tersebut. Meskipun rumor ini semakin mencuat, jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih jauh dari kata selesai. Isu mengenai masa depan Ilkay Gundogan kembali menjadi perbincangan publik, terutama setelah ia tampil impresif dalam kemenangan Manchester City atas Al Ain di ajang Piala Dunia antar klub. Penampilan gemilang tersebut memunculkan kembali spekulasi tentang kelanjutan karirnya bersama The Citizens. Meski menjadi pusat perhatian, gelandang berusia 34 tahun itu tetap menunjukkan sikap tenang dan dewasa dalam menyikapi berbagai rumor yang beredar. Dalam pernyataannya, Gundogan menegaskan keinginannya untuk tetap bermain di Etihad Stadium dan melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat nyaman dan bahagia berada di klub tersebut. Selain itu, ia juga masih percaya diri mampu bersaing di level tertinggi kompetisi, serta berkomitmen untuk terus menampilkan performa terbaiknya selama kondisi fisik masih mendukung. Sejak direkrut dari Bayern Munchen pada tahun 2022, Robert Lewandowski langsung menjadi jawaban bagi kebutuhan lini serang Barcelona. Penyerang asal Polandia itu sukses mencetak 101 gol dari 147 penampilan dan turut membawa klub meraih 5 gelar juara, termasuk 2 trofi La Liga. Meski begitu, dengan usianya yang akan menginjak 37 tahun pada Agustus mendatang, wajar jika manajemen mulai mempertimbangkan opsi jangka panjang sebagai penggantinya. Salah satu nama yang mencuat adalah Julian Alvarez, yang disebut sebagai target utama Barcelona. Meski demikian, nilai transfer sang pemain diperkirakan mencapai 82 juta pound, angka yang tergolong tinggi dan sulit dijangkau, mengingat kondisi keuangan klub saat ini. Namun, rencana perekrutan ini diproyeksikan untuk direalisasikan pada tahun 2026, sehingga memberikan cukup waktu bagi Joan Laporta dan tim manajemen untuk menyusun strategi keuangan yang diperlukan. Atletico Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Botafogo dalam pertandingan terakhir Grup B, Piala Dunia antar klub 2025. Gol sematawayang yang dicetak oleh Antoine Griezmann pada menit ke-87 menjadi penentu hasil akhir bagi tim asal Spanyol itu. Meski berhasil menang, hasil tersebut belum cukup untuk membawa Atletico lolos ke babak 16 besar. Tambahan 3 poin tersebut membuat mereka mengoleksi total 6 poin, jumlah yang sama dengan Botafogo. Namun berdasarkan selisih gol, tim asal Brasil berhak menempati posisi runner-up grup dengan keunggulan selisih gol +1. Sedangkan Atletico hanya memiliki selisih gol -1. Akibatnya, Atletico Madrid harus tersingkir dari turnamen dengan cara yang cukup menyakitkan. Seattle Sounders harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain usai kalah 0-2 dalam lanjutan fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Bermain di Lumen Field,
Gol dari Kvaratskhelia dan Hakimi sudah cukup untuk mengantarkan PSG melaju ke babak 16 besar. Klub asal Prancis itu keluar sebagai pemuncak grup B, berkat kemenangan Atletico Madrid atas Botafogo di laga lainnya. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Citel mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di paruh pertama pertandingan. Namun, kemampuan individu para pemain bintang PSG menjadi faktor pembeda yang menentukan hasil akhir. Kemenangan ini juga membuka peluang pertemuan PSG dengan Inter Miami, klub yang diperkuat Lionel Messi, di fase gugur.